Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Domingus Gresandi Bria, NPM 22210142, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timur. Di sini saya ingin menyampaikan teks narasi sosok kepemimpinan yang positif dan nilai-nilai tradisional dari tokoh, yaitu Muhammad Hatta, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu ibu adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdul Rahman Batu Hampar merupakan seorang ulama besar. Pendidikan Hatta yang pertama. Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada 1916. Setelah itu Hatta melanjutkan pendidikan ke European Lager School atau ELS di Padang. Pada 1915 ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hongre Boot School atau HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya masih sangat muda. Akhirnya Hatta melanjutkan pendidikan ke Mirioni Bradley's Outwards, Mulo, di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil sangat baik pada 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi dan Netherlands School yang saat ini menjadi Erasmus University. Yang berikutnya adalah aktif di organisasi. Sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatera Bond cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di Jong Sumatera Bond pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta bergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Individualsvereniging pada 1922. Yang berikutnya, tokoh Muhammad Hatta dia kembali ke Indonesia, yaitu pada 1922. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syair pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Buffet Diego, Irian Barat dan dipindahkan ke Belanda Naira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu Muhammad Hatta juga pernah penjara di Sukabumi pada tahun 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942. Yang berikut, tokoh Muhammad Hatta menjadi wakil presiden Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI yang digelar pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain menjadi wakil presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak Desember 1949 hingga Agustus 1950. Pada akhirnya Muhammad Hatta mundur dari kursi wakil presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun menjabat. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kepemimpinan dalam Muhammad Hatta. Nilai-nilai positif kepemimpinan dalam Muhammad Hatta. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad Hatta banyak meninggalkan nilai-nilai positif atau keteladanan.
Nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dalam diri Muhammad Hatta diantaranya adalah beliau sikap cinta tanah air, sikap demokratis, dan sikap moralitas yang sangat tinggi. Jadi kita sangat menginspirasi sikap positif dari tokoh Muhammad Hatta. Yang berikutnya adalah nilai-nilai tradisional kepemimpinan. Muhammad Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tidak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai wakil presiden pertama Indonesia sebagai generasi penerus. Sudah sepatutnya kita meneladani Bung Hatta. Berikut ini adalah 5 nilai semangat Muhammad Hatta yang perlu kita tiru. Yang pertama adalah jiwa solidaritas dan kesetia kawanan. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tanggung rasa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria tradisional dan nasional. Yang terakhir adalah akhir hayat tokoh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai wakil presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Muhammad Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mungkusomo pada 23 Oktober 1986. Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 81/PK/1986. Demikian hasil narasi teks kepemimpinan tokoh Muhammad Hatta dari saya. Sekian dan terima kasih.